Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis butir soal yang meliputi uji daya pembeda, tingkat kesukaran, uji validitas, dan reliabilitas. Selamat menyaksikan. Baik, analisis butir soal adalah proses untuk mengetahui apakah soal yang kita buat sudah baik atau belum. Jadi, tidak semua soal bisa langsung digunakan, tapi harus diuji terlebih dahulu kualitasnya. Yang pertama adalah daya pembeda. Daya pembeda ini digunakan untuk melihat apakah soal bisa membedakan siswa yang pintar dan siswa yang kurang. Caranya adalah dengan membandingkan kelompok atas dan kelompok bawah. Kalau siswa pintar, banyak yang benar, dan siswa yang kurang, banyak yang salah. Berarti soalnya bagus. Sebaliknya, kalau semua siswa bisa menjawab sama, berarti soal tersebut kurang baik. Yang kedua, ambil sekitar 27% kelompok atas dan bawah. Yang ketiga, hitung berapa yang menjawab benar, lalu dimasukkan ke rumus. Interpretasi daya pembeda, hasilnya nanti ada kategori. Kalau tinggi berarti sangat baik, dan kalau rendah berarti soal harus diperbaiki atau dibuang. Yang selanjutnya, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini digunakan untuk mengetahui apakah soal itu mudah, sedang, atau sulit. Kalau banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal itu mudah. Kalau sedikit yang benar, berarti soal itu sulit. Interpretasi kesukarannya biasanya nilai kecil itu sama dengan soal sulit, nilai sedang sama dengan soal cukup, dan nilai besar sama dengan soal mudah. Jadi, idealnya soal itu tidak terlalu mudah. Validitas ini menunjukkan apakah soal benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya kita ingin mengukur matematika, maka soal harus benar-benar tentang matematika, bukan hal lain. Keputusan validitas, kalau nilai R itu lebih besar dari R tabel, maka soal dinyatakan valid. Kalau tidak, berarti soal tersebut tidak layak digunakan. Dan yang terakhir adalah reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan apakah hasil tes itu konsisten atau tidak. Artinya, kalau tes dilakukan berulang, hasilnya tidak jauh berbeda. Interpretasi reliabilitas, semakin tinggi nilai reliabilitas, berarti soal semakin bagus dan bisa dipercaya. Kalau rendah, berarti soal kurang konsisten. Jadi, kesimpulannya, keempat analisis ini sangat penting untuk menentukan kualitas soal. Dengan adanya uji daya pembeda, kesukaran, validitas, dan reliabilitas, kita bisa mengetahui apakah soal layak digunakan atau perlu diperbaiki. Selanjutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang pertama yaitu uji daya pembeda soal. Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa yang pintar dan kurang pintar. Dapat dirumuskan sebagai D sama dengan BA dibagi JA dikurang BB dibagi JD. Keterangan dari rumus tersebut yaitu BA sama dengan jumlah siswa kelompok atas yang benar dan BB jumlah siswa kelompok bawah yang benar. Sedangkan JA jumlah siswa kelompok atas dan JB jumlah siswa kelompok bawah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ambil kelompok atas dan bawah masing-masing 3 siswa, yang dimana kelompok atas A, B, dan C memiliki jawaban benar masing-masing 1. Jawaban dari ketiga siswa yaitu 3 yang benar. Dan kelompok bawah H, I, dan D, jawaban soal tidak ada yang benar. Maka D sama dengan BA-nya yaitu 3 dibagi JA juga 3 dikurang BB sama dengan 0 dibagi JB sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1 0 dibagi 3 sama dengan 0 hasilnya 1 dikurang 0 sama dengan 0. Soal ini sangat bagus karena bisa membedakan anak pintar dan tidak pintar. Yang kedua, uji tingkat kesukaran. Menunjukkan apakah soal itu mudah, sedang, atau sulit. Terdapat rumus uji tingkat kesukaran yaitu
sama dengan B per JS. P tersebut yaitu indeks kesukaran, sedangkan yang B jumlah siswa yang menjawab benar, dan JS jumlah seluruh siswa. Contoh tingkat kesukaran, yang dimana jumlah benar siswa yaitu 5 siswa, sedangkan jumlah seluruh siswa 10 orang. Maka jumlah banyaknya yang benar 5 siswa dibagi jumlah seluruh siswa. P sama dengan jumlah yang benar 5 dibagi jumlah seluruh siswa 10 orang. Maka 5 dibagi 10 yaitu 0,5, yang artinya sedang. Soal ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maka ideal. Baiklah, uji yang ketiga adalah uji validitas, di mana uji validitas adalah ketepatan soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, keputusan akhirnya nanti yang diambil, di mana jika nilai hitungnya itu lebih besar dari nilai hitung tabel, itu baru valid. Kebalikannya, jika nilai hitungnya itu lebih kecil dari nilai hitung pada tabel, itu tidak valid. Pada uji validitas ini, kita menggunakan rumus R PBI sama dengan MP dikurang MT per SDT dikali akar dari P dikali I, di mana MP ini adalah rata-rata nilai siswa yang menjawab benar, sedangkan MT-nya adalah rata-rata nilai seluruh siswa, SDT-nya ini adalah standar deviasi totalnya, P-nya adalah proporsi siswa yang benar, dan I-nya adalah proporsi siswa yang salah. Kita coba ambil contoh hitung sederhananya. Terdapat misalnya 10 siswa, di mana ada 6 siswa benar dan 4 siswa salah. Di mana nanti ada R, cara menghitungnya, rata-rata siswanya MP-nya adalah 80 dikurang MT-nya adalah rata-rata totalnya yaitu 70 per SDT-nya 10 dikali akar dari jumlah siswanya, dari 10 siswa jumlah siswanya yang benar adalah 6, berarti dia 0,6 dikali siswa yang salahnya berarti 4, 0,4 sama dengan 80 dikurang 70 adalah 10 per 10 dikali akar dari 0,6 dikali 0,4 adalah 0,24 sama dengan 10 bagi jadi 10 per 10 itu sama dengan 1 dikali akar dari 0,24 adalah 0,49, sehingga 1 dikali 0,49 adalah 0,49. Jadi kita di sini sudah mendapatkan hasil hitungnya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil keputusan, di mana keputusan tadi jika hasil hitungnya itu lebih besar dari hasil hitung nilai tabelnya, dia valid. Tetapi jika hasil hitungnya itu lebih kecil dari hasil hitung nilai tabelnya, dia tidak valid. Kita kasih contoh, seandainya nilai hasil hitung tabelnya adalah 0,30. Nah, di sini hasil hitungnya lebih besar dari hasil hitung nilai tabelnya, berarti dia sama dengan valid dan bisa digunakan. Contoh hitung sederhana, misalnya jumlah soalnya ada 5, sigma PI-nya itu 1,2 dan variansinya itu 2. Jadi kita masuk ke penghitungannya, R sama dengan K-nya ini adalah jumlah soalnya tadi 5 per, karena ini ada minus 1 jadi dia 4 minus 1 per 1 dikurang sigma PI adalah 1 per 2, 1,2 dibagi karena S-nya tadi variansnya adalah 2, S sama dengan varians, jadi dia 2 kuadrat. R sama dengan, jadi
5 dikurang 1 sama dengan 4, dikali 1 dikurang sigma PQ-nya adalah 1,2 per S-nya itu adalah 2. S-nya itu tadi varians ya, berarti 2 kuadrat. Jadi 5 dibagi 4 adalah 1,25 dikali, jadi 1 kurang 1,2 dibagi 2 kuadrat adalah 0,6, sehingga R sama dengan 1,25 dikali 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. 1,25 dikali 0,4 adalah 0,5. Mendapatkan hasil yaitu 0,5, di mana 0,5 ini termasuk kategori sedang atau cukup baik. Artinya soal ini tuh cukup konsisten tapi masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Jadi kesimpulannya, keempat analisis ini sangat penting untuk menentukan kualitas soal. Dengan adanya uji daya pembeda, uji kesukaran, uji validitas, dan uji reliabilitas, kita bisa mengetahui apakah soal ini layak digunakan atau perlu diperbaiki. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.